Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya dengan Saudara Imdad Azizi akan menyampaikan peradaban dan pemikiran Islam pada periode Kerajaan Samudra Pasai. Nah, tentunya nanti setidaknya 3 sub pembahasan yang akan kami sampaikan meliputi dari bagaimana historis Islam Nusantara, kemudian bagaimana sejarah peradaban Kerajaan Samudra Pasai, hingga selanjutnya pemikiran hukum Islam pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Nah, di sini saya mengantarkan untuk dari kelompok kami, dan untuk yang kesempatan pertama akan disampaikan oleh Saudara Imdad Azizi mengenai periode Kerajaan Samudra Pasai. Kepada Saudara Imdad Azizi, dipersilakan secukupnya. Terima kasih. Mohon maaf, izin co-host, Pak. Bisa langsung share screen? Bisa ya? Jadi gunakan langsung multiple partisipan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Bapak Zulkifli Haji Imawan beserta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi tentang sejarah dan peradaban dari Kerajaan Samudra Pasai. Saya mulai langsung. Kerajaan Samudra Pasai ini sejatinya terletak di Aceh ya, di Lok Sumengawe. Kemudian dimulai dari sejarah masuknya Islam dulu ke Nusantara, bahwa sejatinya Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Namun terkait kapan waktu pastinya dan dari mana Islam dibawa, masih terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, ada pula yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-12. Ada yang mengatakan Islam dibawa dari India, ada pula yang mengatakan Islam dibawa dari Arab langsung. Untuk lebih jelasnya, kami membagi hal tersebut kepada 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Diceritakan dalam teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini diperkuat dengan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Kambai, Gujarat, India. Yang kedua ada teori Makkah. Teori masuknya Islam ke Indonesia lainnya adalah teori Makkah. Bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yakni dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol, kemudian di masa dinasti Umayyah, pengaruh semakin meluas hingga ke Nusantara. Bukti masuknya Islam ke Indonesia dari para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka berdagang. Hal ini juga sesuai dengan fakta pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman di pesisir pantai Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal, sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Kemudian ada teori Persia yang mengatakan bahwa sejatinya Islam itu dibawa dari Persia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terakhir adalah Persia, di mana dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Meskipun terjadi perbedaan pendapat seperti demikian, para ahli sejarah baik dari Arab ataupun Barat sepakat bahwa masuknya Islam di Indonesia adalah dengan jalan damai, bukan perang. Seperti dijelaskan oleh Hussein Mu'nis, ahli sejarah Arab, bahwa para pedagang Arab yang berasal dari Oman
Hadramaut, dan daerah pesisir selatan Yaman telah sampai ke Nusantara terlebih dahulu daripada para pedagang yang berasal dari Gujarat. Selanjutnya mereka berpusat di pesisir barat Sumatera yang dikenal dengan Samudra Pasai. Dan mereka semua adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dalam akidah yang berpegang pada mazhab Syafi'i dalam urusan syariah. Sehingga hal ini menegaskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia secara damai merupakan salah satu faktor mudahnya Islam diterima oleh penduduk lokal Nusantara. Dan ini berimbas pada perilaku sosial masyarakat Islam Nusantara hingga saat ini yang mengedepankan kedamaian, keramahan, serta menghargai orang lain yang berbeda keyakinan. Terkait tentang cara penyebaran Islam itu sendiri, kami membagi menjadi 6 aspek. Yang pertama adalah penyebaran melalui perdagangan. Jadi pada dasarnya kaum saudagar asing, para pedagang asing, sudah masuk ke Nusantara sejak awal Masehi. Jalur perdagangan inilah yang dinilai sebagai langkah awal penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India maupun Cina. Kaum pedagang inilah yang ditengarai membawa ajaran Islam dan menyebarkannya di daerah-daerah yang dikunjungi. 2. Penyebaran Islam melalui perkawinan. Banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka mendirikan perkampungan orang Islam yang biasa disebut dengan istilah pekojan. Dan dari sinilah terjadi interaksi dengan warga lokal. Tidak sedikit pedagang asing Muslim yang menikahi penduduk setempat. Orang lokal yang belum beragama Islam kemudian menjadi mualaf dan beranak pinak seterusnya menjadi Muslim. Kemudian penyebaran Islam melalui pendidikan. Faktor pendidikan juga berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Seiring munculnya para ulama, para kiai atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Pada masa Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa misalnya, para wali songo biasanya juga mengasuh pondok pesantren. Para santri pesantren inilah yang kemudian turut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Kemudian aspek berikutnya adalah kesenian. Kebudayaan lokal ternyata dapat digunakan sebagai cara menyebarkan Islam di Nusantara. Para pendakwah Islam awal di Jawa, terutama para wali songo, melakukan syiar Islam dengan cara memadukan ajaran agama dan tradisi lokal, seperti seni musik, tari, sastra, ukir, hingga bangunan. Beberapa strategi berkesenian dalam penyebaran Islam di Jawa, diantaranya adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan permainan musik oleh Sunan Bonang. Aspek kelima adalah politik. Para pendakwah Muslim di Jawa atau Nusantara juga memiliki jalur politik untuk menyebarkan ajaran Islam. Sebagai contoh adalah kiprah para wali songo yang turut memprakarsai berdirinya Kesultanan Demak. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Fatah, yang merupakan pangeran dari Majapahit, kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Berkat peran wali songo inilah Raden Fatah merintis didirikannya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Kesultanan Demak inilah yang pada akhirnya memungkasi riwayat kerajaan Majapahit. Jika seorang raja sudah masuk Islam, maka rakyat kerajaan akan berbondong-bondong mengikutinya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Islam juga disebarkan melalui jalur politik. Kemudian yang terakhir adalah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mendekati diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Ajaran tasawuf sendiri rupanya berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara, sehingga turut andil dalam penyebaran Islam. Ajaran tasawuf sudah ada di Nusantara sejak abad ke-13 dan berkembang dengan cepat pada abad ke-17 Masehi. Terkait bukti adanya ajaran tasawuf di Nusantara dapat dilihat dari sejarah Banten, Babat Tanah Jawi, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan naskah-naskah lama lainnya. Kemudian tentang pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Sebenarnya nama lengkap Kesultanan Samudra Pasai ini adalah Samudra Aca Pasai, yang artinya kerajaan samudra yang baik dengan ibu kota di Pasai. Terdapat beberapa perbedaan pendapat yang menafsirkan tentang asal-muasal berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini merupakan kelanjutan dari riwayat kerajaan-kerajaan pra-Islam yang telah eksis sebelumnya, di mana seorang tokoh bernama Nazimuddin Al-Kamil, laksamana laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir,
berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Aceh dan berhasil menguasai daerah subur yang dikenal dengan nama Pasai. Nazamuddin Al-Kamil kemudian mendirikan sebuah kerajaan di muara Sungai Pasai dengan nama Kerajaan Pasai. Alasan dinasti Fatimiyah mendirikan pemerintahan di Pasai didasarkan atas keinginan untuk menguasai perdagangan di wilayah pantai timur Sumatera yang memang sangat ramai. Untuk memudahkan dan untuk memuluskan ambisi itu, dinasti Fatimiyah mengerahkan armada perangnya dan merebut kota Kambayat di Gujarat, membuka kota pelabuhan di Pasai dan menyerang daerah penghasil lada yakni Kampar Kanan dan Kampar Kiri di Minangkabau. Namun dalam ekspedisi militer untuk merebut daerah di Minangkabau ini, Nazimuddin Al-Kamil gugur. Kemudian dinasti Fatimiyah yang berdiri sejak tahun 976 Masehi dikalahkan oleh tentara Salahuddin yang menganut mazhab Syafi'i. Dengan runtuhnya dinasti Fatimiyah, maka hubungan Pasai dengan Mesir otomatis terputus. Kemudian penerus Nazamuddin Al-Kamil adalah Laksamana Johan Jani. Di bawah kendali Laksamana Johan Jani ini, kerajaan Pasai bertambah kuat dan sempat menjelma menjadi negara maritim yang paling kuat di Nusantara. Di Mesir muncul dinasti baru untuk menggantikan dinasti Fatimiyah. Dinasti baru ini adalah dinasti Mamaluk yang hidup dalam rentang waktu tahun 1285 sampai tahun 1522 Masehi. Seperti halnya pendahulunya, dinasti Mamaluk juga ingin menguasai perdagangan di Pasai. Pada tahun-tahun awal berdirinya dinasti Mamaluk mengirimkan utusan ke Pasai, yakni seorang pendakwah yang lama belajar agama Islam di tanah suci Mekah bernama Syekh Ismail dan Fakir Muhammad, bekas ulama dari pantai barat India. Di Pasai, kedua utusan ini bertemu dengan Marah Silu yang kala itu menjadi anggota angkatan perang kerajaan Pasai. Syekh Ismail dan Fakir Muhammad berhasil membujuk Marah Silu untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya dengan bantuan dinasti Mamaluk di Mesir, mereka mendirikan kerajaan Samudra sebagai tandingan bagi kerajaan Pasai. Marah Silu ditabalkan menjadi Sultan Kerajaan Samudra, baik Kerajaan Samudra maupun Kerajaan Pasai. Keduanya berada di muara Sungai Pasai dan menghadap ke arah Selat Malaka. Itu yang versi pertama. Versi kedua diperoleh dari sejumlah hikayat yang mengisahkan eksistensi kerajaan ini, terutama dalam hikayat Raja Pasai. Menurut pengisahan yang terdapat dalam hikayat Raja Pasai, kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh mula-mula bernama Kerajaan Samudra. Adapun kerajaan Pasainya adalah satu pemerintahan baru yang menyusul kemudian dan mengiringi eksistensi kerajaan Samudra. Asal mula pemberian nama kedua kerajaan ini terdapat cerita di belakangnya. Dalam hikayat Raja Pasai dikisahkan munculnya nama kerajaan Samudra bermula ketika Marah Silu sedang berjalan-jalan bersama anjing kesayangannya bernama Pasai. Ketika mereka tiba di suatu tanah tinggi, anjing ini menggonggong. Kemudian Marah Silu melihat seekor semut merah yang berukuran besar. Marah Silu kemudian menangkap semut raksasa tersebut dan lantas memakannya. Dari sini timbul ilhamnya untuk menamakan kerajaan yang baru didirikannya dengan nama Kerajaan Samudra, yang dalam bahasa asalnya bisa diartikan sebagai semut merah yang besar. Meskipun cukup banyak peneliti yang menyandarkan hikayat Raja Pasai sebagai landasan sumber informasi untuk menguak sejarah dan asal-usul Kesultanan Samudra Pasai, namun tidak sedikit pula yang meragukan kebenarannya, termasuk salah satunya tentang semut merah besar ini. Hal ini disebabkan karena hikayat bukanlah suatu rangkaian catatan sejarah murni, melainkan banyak yang disisipi dengan cerita-cerita yang belum tentu benar adanya. Malah tidak jarang kisah-kisah itu berupa mitos yang sukar diterima logika sebagai legitimasi pemerintahan kerajaan yang ada pada masa itu. Kemudian terkait dengan eksistensi Samudra Pasai, sebelum memeluk agama Islam, nama asli Malik As-Saleh adalah Marah Silu atau Meruh Silu. Dapat diartikan sebagai seorang yang mendapat kehormatan tinggi. Dengan Silo dapat diartikan sebagai gemerlap. Malik As-Saleh ini mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Di bawah kepemimpinan Malik As-Saleh, Samudra Pasai mulai berkembang. Sultan Malik As-Saleh menikah dengan putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladin Muhammad Amin bin Abdul Qadi dari Kerajaan Perlak. Dari perkawinan ini, Sultan Malik As-Saleh dikaruniai dua orang putra, yaitu Muhammad dan Abdullah. Kelak, Muhammad dipercaya untuk memimpin Kerajaan Samudra Pasai bergelar Sultan Muhammad Malikul Zahir setelah ayahnya berkuasa selama 29 tahun.
Putra kedua Sultan Malik As-Saleh, Abdullah, memilih keluar dari keluarga besar Kerajaan Samudra Pasai dan mendirikan pemerintahan sendiri Kesultanan Aru Barumun. Di bawah pimpinan Sultan Muhammad Malikul Zahir, Kerajaan Pasai mengalami masa kejayaan yang besar. Ibnu Battuta merekam masa-masa keemasan yang dicapai oleh Kerajaan Pasai pada era pemerintahan Sultan Muhammad Malikul Zahir ini. Ibnu Battuta mencatat bahwa tanah-tanah di wilayah Kerajaan Pasai begitu subur. Aktivitas perdagangan dan bisnisnya di kerajaan ini sudah cukup maju. Dibuktikan dengan sudah digunakannya mata uang, termasuk mata uang yang terbuat dari emas sebagai alat transaksi dalam kehidupan ekonomi warga kerajaan. Berikut daftar penguasa Samudra Pasai. Ada Sultan Malik As-Saleh, kemudian ada anaknya Sultan Muhammad Malikul Zahir, kemudian ada dua anaknya dari Sultan Muhammad Malikul Zahir, yaitu Sultan Malikul Mahmud dan Sultan Malikul Mansur, dan seterusnya. Baik, kontribusi Samudra Pasai dalam membumikan Islam. Yang pertama adalah Samudra Pasai banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam ke tanah Jawa. Yang kedua, konon Sunan Kalijaga itu adalah menantu Maulana Ishak, yaitu Sultan dari Pasai. Kemudian Sunan Gunung Jati yang menyebarkan Islam di tanah Banten dan Cirebon adalah putra daerah Pasai. Kemudian munculnya Kerajaan Malaka sebagai bandar perdagangan baru dan pusat kekuasaan Islam yang besar pengaruhnya di kawasan Selat Malaka amat dipengaruhi oleh Samudra Pasai. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Samudra Pasai dan Malaka jauh sebelum abad ke-15 lambat laun menyebabkan pula timbulnya masyarakat Muslim di Malaka. Bahkan juga di kalangan bangsawan atau raja-raja, Raja Malaka yang dikenal sebagai Paramisora mengambil putri dari Pasai sebagai istrinya. Kira-kira tahun 1414 hubungan perdagangan amat dimajukan antara kedua kerajaan tersebut. Oke, cukup mungkin itu saja dari saya, Pak. Nanti akan ditambahkan oleh rekan saya, Mas Ridwan Firdaus. Silakan, Bang Ridwan. Baik, terima kasih, Saudara Imdad. Selanjutnya bisa di off-kan share screen-nya, Mas Imdad. Bentar ya. Ya. Yang stop screen. Oke. Baik, apakah slide saya terlihat? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Saudara Imdad mengenai pemikiran dan peradaban Islam pada periode Kerajaan Samudra Pasai. Dan di sini saya akan menyampaikan pada hal-hal yang belum disampaikan oleh Saudara Imdad mengenai historis Islam Nusantara. Tadi setelah dijelaskan secara panjang lebar yang pada pokoknya memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan sebenarnya Islam itu masuk ke Nusantara. Ada yang menyampaikan pada abad ke-9 Masehi, kalau tadi Saudara Imdad menyampaikan pada abad 7 Masehi, dan ada pula juga yang menyampaikan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai dari Samudra Pasai, kemudian Perlak yang kemudian menganut agama Islam, Demak, Mataram, Banten, dan lain-lain, terutama pada kerajaan Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ini tidak perlu saya jelaskan kembali. Selanjutnya, saya akan fokus kepada masuk pada periode Kerajaan Samudra Pasai. Tadi juga sudah disampaikan secara cukup lengkap oleh Saudara Imdad. Di sini saya akan menyampaikan ini mengenai peta Kerajaan Samudra Pasai. Pada literatur yang saya dapati, Kerajaan Samudra Pasai itu kekuasaannya meliputi Aceh bagian utara, yang meliputi Perlak, Pedi, dan juga Lamuri. Nah, ini tentunya Kerajaan Samudra Pasai ini tidak mencakup keseluruhan wilayah Aceh, tapi hanya melainkan Aceh pada bagian utara, sehingga kemudian nantinya akan ada dinamika di dalamnya. Dan di sini pada bagian sebelah kanan ada simbol atau kemudian panji atau bendera dari Kerajaan Samudra Pasai, di mana
simbol ini sebenarnya sangat mirip sekali dengan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Akan tapi perbedaannya simbol atau bendera Kerajaan Samudra Pasai ini bertuliskan dengan tulisan Arab, dengan di kepalanya, di sayap kanannya ada ucapan basmalah. Kemudian pada bagian badannya, pada sayap kanannya ada kalimat syahadat, yang itu menunjukkan bahwa Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang bercorak atau yang menganut agama Islam, seperti yang telah disampaikan pada pamakalah pertama. Nah, kemudian mengenai daftar penguasa atau raja-raja atau sultan dan sultanah dari Kerajaan Samudra Pasai, memang ada berbagai perbedaan dalam literatur yang kami temui, di mana ada yang selama Kerajaan Samudra Pasai selama kurang lebih 3 abad, ada yang menyampaikan ada kurang lebih 13 sultan, tetapi ada pula yang kemudian menjelaskan Kerajaan Samudra Pasai itu pernah dipimpin sebanyak 20 sultan atau sultanah. Di sini akan dimulai dari pendirinya, dari Merasilu atau Sultan Malikus Saleh sebagai pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kemudian pada sultan yang kedua, Sultan Malik Az-Zahir, Muhammad Malik Az-Zahir ini, di sini peristiwa pentingnya adanya koin emas atau dirham yang mulai diperkenalkan sebagai alat untuk tukar-menukar atau sebagai alat perdagangan. Tentunya ini menjadi peristiwa penting karena menandakan kondisi ekonomi atau kondisi perdagangan pada masa Kerajaan Samudra Pasai di bawah sultan tersebut. Selanjutnya, pada masa sultan yang ketiga, Sultan Ahmad yang pertama, di sini Samudra Pasai melakukan ekspansi atau melakukan perluasan wilayah, dilakukan penyerangan ke daerah Tamiang, sehingga di situ Samudra Pasai mengalami perluasan wilayah. Dan selanjutnya pada periode Sultan Malik Az-Zahir yang kedua, itu Kerajaan Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Nah, kemudian di sini banyak sumber-sumber rujukan atau sumber-sumber literatur yang menerangkan bagaimana perjalanan Ibnu Battuta itu selama berada di Kerajaan Samudra Pasai, sehingga pada masa ini banyak bisa dijelaskan mengenai bagaimana kondisi saat itu, bagaimana Kerajaan Samudra Pasai dan bagaimana kondisi sosial maupun kondisi politik hukum pada saat itu. Nah, pada masa sultan selanjutnya, di sini mulai terjadi pergolakan karena Samudra Pasai mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit. Di situ dalam serangan itu Kerajaan Samudra Pasai masih bisa mempertahankan eksistensinya dan memukul mundur Kerajaan Majapahit yang saat itu Mahapatinya masih Mahapati Gajah Mada, yang dia memiliki misi untuk menyatukan seluruh Nusantara. Akan tetapi Kerajaan Samudra Pasai, dari literatur yang kami baca, itu tidak sampai bisa menguasai Kerajaan Samudra Pasai. Maaf, Kerajaan Majapahit tidak dapat menguasai Kerajaan Majapahit. Dan selanjutnya ada Ratu atau Sultanah Nahrasyah. Nah, ini di literatur kami, ini adalah satu-satunya sultanah perempuan yang pernah memimpin Samudra Pasai. Tapi di literatur yang lain ada perbedaan, terdapat ada lebih dari satu sultan perempuan yang pernah memimpin pada masa Kerajaan Samudra Pasai ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan sultan-sultan selanjutnya. Nah, kemudian peristiwa penting lainnya adalah pada masa akhir Kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Ahmad pada periode tahun 1509 sampai 1514 Masehi. Di sini mulai terdapat tanda-tanda kemunduran Kerajaan Samudra Pasai yang ditandai dengan jatuhnya Samudra Pasai atau serangan Portugis atau negara Portugis kepada Kerajaan Samudra Pasai, yang kemudian ini menjadi tanda-tanda kemunduran, yang menjadi peristiwa yang kemudian Samudra Pasai itu mundur, yang kemudian pada akhirnya tenggelam dan berakhir era Kerajaan Samudra Pasai. Nah, di sini ada beberapa contoh peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai berupa makam dari raja yang pertama, yaitu Raja Malikus Saleh, yang pada bagian atas ini ada makam dari Raja Malikus Saleh yang berada di dekat reruntuhan Kerajaan Samudra Pasai yang berada di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Loksemawe. Nah, nisannya sendiri terbuat dari batu granit
yang dibuat dengan tulisan Arab, yang artinya ada syair di dalamnya yang mungkin bisa dibaca. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ternyata pada foto yang di bawah terdapat persamaan antara makam Malikus Saleh dengan makam Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Gresik, Jawa Timur, yang memiliki ukuran yang sama, yang memiliki pahatan yang sama, dan juga dihiasi dengan tulisan Arab. Ini nanti akan dijawab bahwa ada hubungan antara kerajaan Samudra Pasai dengan penyebaran Islam keluar dari kerajaan Samudra Pasai. Dalam hal ini Malikus Saleh ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam ke tanah Jawa, di mana beliau mengutus ulama untuk menyebarkan ke tanah Jawa, itu Maulana Malik Ibrahim, sehingga kemudian Islam bisa berkembang juga di tanah Jawa setelah era kerajaan Samudra Pasai yang kemudian bertahan sampai dengan era-era setelahnya. Nah, di sini juga ada bukti-bukti dari peninggalan kerajaan Samudra Pasai, di mana pada masa era yang kedua tadi dijelaskan mengenai koin emas atau dirham sebagai alat tukar menukar. Kita dapat melihat contohnya, contoh dari berupa koin berwarna keemasan, di mana di dalamnya ada ukiran yang bertuliskan Arab, di mana itu semakin mempertegas bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang menganut agama Islam atau kerajaan bercorak Islam. Selanjutnya di sini ada juga stempel kerajaan Samudra Pasai, dapat kita lihat berbentuk kotak dari logam, dan setelah itu juga ada cakra donya. Nah, cakra donya ini bertuliskan huruf Cina Arab. Ini diberikan oleh Laksamana Cheng Ho saat berkunjung ke Samudra Pasai. Ini menunjukkan bahwa pada masa kerajaan Samudra Pasai itu dia sudah memiliki komunikasi, menjalin hubungan dengan kerajaan di luar Aceh atau kerajaan-kerajaan di luar Nusantara, sehingga dari peninggalan-peninggalan yang bisa kita lihat sampai sekarang itu merupakan suatu tanda bahwa kerajaan ini telah berkembang, kerajaan ini telah memperluas jaringannya bahkan sampai keluar Nusantara. Ini adalah naskah Sultan Zainal Abidin pada akhir era kerajaan Samudra Pasai yang ditulis dalam ejaan dalam huruf Arab, yang dimana surat ini sebenarnya ditujukan kepada Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Jadi surat ini ditulis pada masa akhir kerajaan Samudra Pasai yang sebagaimana telah diungkapkan bahwa kerajaan ini mengalami kemunduran ketika ada penyerangan dari Portugis. Ini juga selanjutnya makam dari sultan-sultan kerajaan Samudra Pasai memiliki motif yang sama, memiliki bentuk yang sama, terutama juga dengan tulisan-tulisan Arab terukir di dalam batu nisan tersebut. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan mengenai puncak keemasan Samudra Pasai ya. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ini, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan internasional karena lokasi Samudra Pasai yang terletak di pesisir pantai, sehingga dia punya peran yang strategis dalam jalur perdagangan antar negara, di mana kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor komoditi berupa lada, sutra, kapur barus, emas dalam jumlah yang besar, dan juga dia bisa menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab seperti itu. Nah, kemudian pada masa akhir kerajaan Samudra Pasai, sebenarnya masa kemunduran itu jauh sebelum ada serangan Portugis. Di internal kerajaan Samudra Pasai ini sudah mulai ada perang saudara, di mana Sultan Zainal Abidin III itu digulingkan oleh saudaranya, sehingga kondisi internal, kondisi sosial politik pada masa itu sudah mulai terjadi ketidakstabilan atau tidak ada stabilitas politik, sehingga kerajaan Samudra Pasai selain juga digerogoti ancaman dari luar, dia juga digerogoti ancaman dari dalam dengan adanya perang saudara tersebut. Kemudian faktor eksternalnya adalah diawali dengan keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia oleh Ferdinand III. Di sini kemudian mendorong semangat negara-negara Eropa atau bangsa-bangsa Eropa
untuk kemudian melakukan ekspedisi keluar Eropa dengan semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel, di mana pada intinya ekspedisi bangsa-bangsa Eropa ke negara-negara Asia atau negara-negara yang dianggap sebagai kaya akan emas dan juga rempah-rempah itu semata-mata untuk memperbanyak kekayaan, kemudian untuk kejayaan dan juga penyebaran ajaran agama Kristen. Nah, sehingga pada akhirnya pada tahun 1512 ini Samudra Pasai itu takluk oleh Portugis, kemudian tidak bertahan lama, dia ditaklukkan atau bergabung dengan kerajaan Aceh Darussalam pada masa era setelah kerajaan Samudra Pasai. Ada literatur yang mengatakan bahwa Samudra Pasai setelah serangan Portugis itu ditaklukkan oleh kerajaan Aceh. Ada pula yang menyampaikan bahwa sebenarnya bangsa kerajaan-kerajaan telah ada seperti kerajaan Perlak, kerajaan Samudra Pasai itu bergabung dalam panji besar dengan di bawah panji kerajaan Aceh Darussalam. Nah, selanjutnya pada bagian yang ketiga mengenai dinamika pemikiran hukum Islam, di sini disebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai ini bernuansa atau menganut mazhab Syafi'i seperti raja-raja di Malaka, Sumatera Timur, dan juga masyarakat Jawa. Ini kaitannya peran di awal Syekh Ismail yang kemudian dapat mengislamkan Merah Silu atau Malikus Saleh, sehingga dia kemudian raja pertama menganut ajaran Syafi'i atau mazhab Syafi'i yang kemudian diturun-temurunkan, yang kemudian itu menjadi mazhab yang dianut secara resmi oleh kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ditulis oleh Ibnu Battuta, mazhab hukum Islam adalah mazhab Syafi'i. Di kerajaan Samudra Pasai juga diberlakukan lembaga-lembaga keagamaan seperti qadhi dan mufti. Jadi dalam pelaksanaan peradilan atau pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Samudra Pasai ini dibentuk lembaga qadhi dan mufti yang dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum Islam yang ada pada masa kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Adapun memang kelembagaan itu belum secara besar, akan tapi itu ditunjuk qadhi atau mufti, dan adapun kalau konunnya seperti apa atau kami belum menemukan apakah ada produk hukum berupa konun yang sudah diterapkan pada masa kerajaan Samudra Pasai pada saat itu. Nah, selanjutnya peran dari Sultan Mahmud ini, saya koreksi, bukan Malikus Saleh tapi Sultan Mahmud mengutus dua ulama besar bernama Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Malik Isra yang bergeral Syekh Awalul Islam ke Gresik, Pulau Jawa, yang atau saat ini tinggal bagian dari Provinsi Jawa Timur. Dua ulama ini selanjutnya dikenal dengan penyebar Islam di Pulau Jawa. Hal ini diperkuat dengan peninggalan tadi yang sudah ditampilkan pada slide awal, dengan bukti batu nisan yang terdapat di makam Malikus Saleh yang terletak di Loksemawe itu memiliki pahatan yang serupa dengan batu nisan pada makam Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Jadi seperti itu pada pokoknya, kesimpulannya bahwa kerajaan Samudra Pasai ini yang bertahan selama kurang lebih 3 abad pada akhirnya takluk oleh bangsa Portugis yang selanjutnya bergabung dengan panji kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai ini coraknya adalah kerajaan maritim yang berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan lainnya di sekitar Aceh, Malaka, dan sekitarnya, sehingga perdagangan menjadi peran penting dalam interaksi dalam beberapa kerajaan di masa era kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Terima kasih. Mungkin demikian tambahan mengenai periode pemikiran peradaban Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.